pertama, supply chain adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengelolaan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Jawabannya benar. Soal yang kedua, CRM adalah semua proses yang berfokus pada hubungan antara perusahaan dan pelanggannya. Sedangkan SRM, semua proses yang berfokus pada hubungan antar perusahaan dan pemasoknya. Sementara internal supply chain management, yakni semua proses yang bersifat internal. Jawaban nomor 2 benar. Soal yang ketiga, nilai sekarang dan aliran arus kas adalah nilai aliran tersebut dalam nilai uang saat ini. Sementara analisis arus kas diskonto mengevaluasi nilai sekarang dari setiap aliran arus kas ke masa depan. Jawabannya benar. 6. Di sini ada 6 faktor yang saya sebutkan. Yang pertama yakni faktor strategi. Sebuah strategi bersaing perusahaan memiliki dampak yang signifikan pada keputusan jaringan desain dalam rantai pasokan. Jaringan rantai pasokan global mendukung tujuan strategik perusahaan dengan peranan fasilitas yang berbeda di tempat yang berbeda pula. Yang kedua ada faktor teknologi. Karakteristik yang terdapat pada teknologi produksi memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan jaringan desain. Jika teknologi produksi menampilkan economy of scale yang signifikan, sedikit lokasi yang berkapasitas tinggi akan lebih efektif. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ini meliputi pajak, bea cukai, tingkat kurs, dan faktor ekonomi lainnya yang tidak ada dalam diri suatu perusahaan tersebut. Faktor ini memiliki dampak terhadap kesuksesan atau kegagalan dari jaringan rantai pasokan. Yang keempat ada faktor politik. Stabilitas politik dalam suatu negara merupakan hal yang sangat dipertimbangkan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap peranan dalam pemilihan sebuah lokasi. Yang kelima ada faktor infrastruktur. Keberadaan infrastruktur yang baik merupakan prasyarat yang penting dalam mengalokasikan fasilitas pada area tertentu. Dan yang terakhir ada faktor kompetitif. Perusahaan harus mempertimbangkan strategi, ukuran, dan lokasi pesaing saat merancang jaringan pasokan. Dalam pembuatan keputusan penting, perusahaan harus menetapkan fasilitas perusahaan tersebut agar tidak dapat diakses oleh pesaing atau dengan kata lain jauh dari pesaing. A. Production rate adalah jumlah unit yang harus diselesaikan per unit waktu seperti per minggu ataupun per bulan. B. Workforce adalah jumlah tenaga kerja atau unit kapasitas tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. C. Overtime adalah jumlah produksi lembur yang direncanakan. D. Mesin capacity adalah jumlah unit kapasitas mesin yang dibutuhkan untuk produksi dari perusahaan tersebut. E. Subcontracting adalah kapasitas yang disubkontrakkan yang diperlukan selama cakrawala perencanaan di suatu perusahaan. F. Backlog. Permintaan tidak terpenuhi pada periode di mana ia muncul tetapi dibawa ke periode yang akan mendatang. G. Inventory of hand adalah persediaan yang direncanakan dilakukan selama berbagai periode dalam cakrawala perencanaan. Bullwhip effect adalah fenomena pasokan di mana pesanan ke pemasok cenderung memiliki variabilitas yang lebih besar daripada penjualan ke pembeli yang menghasilkan variabilitas permintaan yang meningkat di hulu. Sebagian hal ini mengakibatkan ayunan persediaan lebih jauh ke atas rantai pasokan. 6i. Terdapat sebuah coffee shop yang biasanya menjual 50 gelas kopi di setiap harinya.
Tetapi di musim hujan yang dingin, penjualan kopi meningkat. Rata-rata kopi yang berhasil terjual di coffee shop tersebut naik menjadi 70 gelas per hari. Untuk memenuhi angka permintaan yang meningkat, owner harus menaikkan angka persediaan kopi menjadi 80 gelas per hari. Meskipun owner hanya memperkirakan permintaan berada di angka 80, namun ketika sampai di distributor, angka ini akan dinaikkan menjadi 90 agar tidak kehabisan stok. Tidak hanya dari pihak owner dan distributor, namun pihak pabrik juga harus meningkat angka permintaan menjadi 100 gelas. Akhirnya, banyaknya permintaan angka kopi membuat para pengecer harus menemukan solusi baru untuk meningkatkan penjual. Salah satu cara yang bisa dicoba adalah dengan menurunkan harga atau memaksimalkan promosi agar banyak pembeli yang tertarik. Jika dibiarkan, maka akan terjadi penumpukan barang ataupun stok di gudang yang terlalu banyak, membuat bisnis menjadi rugi. Nah, itu adalah contoh dari bullwhip effect. 7A, 4 metode dalam peramalan. Yang pertama ada kualitatif. Metode peramalan kualitatif terutama bersifat subjektif dalam mengandalkan penilaian manusia. Mereka paling tepat ketika sedikit data historis yang tersedia ataupun ketika para ahli memiliki kecerdasan pada pasar yang dapat mempengaruhi perkiraan. Metode tersebut mungkin juga diperlukan untuk meramalkan permintaan di beberapa tahun ke depan dalam industri baru. Yang kedua ada time series. Metode ini paling tepat bila pola permintaan dasar tidak berbeda secara signifikan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Yang ketiga ada casual. Metode peramalan casual ini menemukan korelasi antara permintaan dan faktor lingkungan dan juga menggunakan perkiraan faktor lingkungan apa yang akan digunakan untuk meramalkan permintaan di masa depan. Misalnya seperti harga produk saat berkorelasi dengan permintaan. Yang keempat atau yang terakhir yakni simulation. Metode peramalan simulasi ini meniru pilihan konsumen yang menimbulkan permintaan untuk sampai pada ramalan. Dengan menggunakan simulasi, perusahaan dapat menggabungkan deret waktu dan juga metode kasual. Yang ke-1, model persamaan linier dapat dihitung dengan menggunakan regresi linier sederhana dengan menggunakan data 6 minggu terakhir. Bisa diuji dengan software seperti Excel, SPSS, ataupun yang lainnya. Nah, dari hasil tersebut akan menghasilkan Y sama dengan 855,14 ditambah 3,85X. Keterangan Y sama dengan demand, X sama dengan waktu atau minggu. Koefisiensi determinasi R² sebesar 0,5168 menunjukkan bahwa model linier ini dapat menjelaskan sekitar 51,68% variasi demand. Yang kedua, peramalan demand minggu ke-10, Y sama dengan 855,14 ditambah 3,85 dikali 10 sama dengan 893,64. Peramalan demand minggu ke-11, Y sama dengan 855,14 ditambah 3,85 dikali 11 sama dengan 897,49. Peramalan demand minggu ke-12, Y sama dengan 855,14 ditambah 3,85 dikali 12 sama dengan 901,34. Yang ketiga, peramalan moving average 3 minggu untuk minggu ke-10. Y sama dengan 844 ditambah 789 ditambah 844 dibagi 3. Ketemunya 825,67.
Peramalan moving average 3 minggu untuk minggu ke-11. Y sama dengan 789 ditambah 844 ditambah 867 dibagi 3 sama dengan 833,33. Peramalan moving average 3 minggu untuk minggu ke-12. Y sama dengan 844 ditambah 867 ditambah 855 dibagi 3 sama dengan 855,33. Yang keempat, peramalan moving average 6 minggu untuk minggu ke-10. Y sama dengan 785 ditambah 859 ditambah 920 ditambah 850 ditambah 758 ditambah 892 dibagi 6. Ketemunya 843,33. Peramalan moving average 6 minggu untuk minggu ke-11. Y sama dengan 859 ditambah 920 ditambah 850 ditambah 758 ditambah 892 ditambah 920 dibagi 6, ketemunya 867,32. Peramalan moving average 6 minggu untuk minggu ke-12. Y sama dengan 920 ditambah 850 ditambah 758 ditambah 892 ditambah 920 ditambah 789 dibagi 6, ketemunya 853,17.